Baik, kita ke Bang Eriko, semua ada landasannya Bang. Bahkan ketika kemarin sempat ramai pasal 299 Undang-Undang Pemilu, Presiden bisa turun tangan, bisa langsung berkampanye dan juga posisinya memihak. Bahkan yang sekarang lagi rame, Presiden Jokowi juga ini konteksnya kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Ke wilayah yang mungkin selama ini dianggap adalah kandang banteng Bang Eriko. Khawatir Bang, suaranya akan disusul? Dan memang sekarang faktanya 02 yang unggul, Bang Habibur Rahman ya, Bang Eriko. Nah, kalau mau cerita bicara unggul, sekarang sudah beredar apa yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali. Itu jelas nyata. Ini juga adik-adik mahasiswa kan juga memahami betul yang namanya statistik, yang namanya survei. Survei itu bisa dikondisikan. Tidak percaya? Kita bisa buktikan. Kalau itu dipengaruhi. Tim Anda kan juga melakukan survei, Bang. Loh, justru karena itu kami tahu bahwa hasil surveinya tidak seperti itu. Lihat saja survei Roy Morgan yang sekarang. Nah, nanti dikatakan, oh survei Roy Morgan tidak bisa dipegang. Ini bergantung kepada persepsi masing-masing. Tetapi memang kita harus akui secara jujur bahwa mempengaruhi narasi-narasi satu putaran itu terlihat betul. Itu tidak bisa disembunyikan lagi. Dan itu Profesor Effendi Ghazali menyampaikan secara langsung bahwa hasil-hasil survei itu kan seharusnya disampaikan. Siapa yang membiayai? Betul nggak adik-adik mahasiswa? Itu kan harus transparan. Sama seperti saya sama Bung Bestari, sama Bung Habibur Rahman. Kami kan harus menyampaikan laporan kekayaan, LHKPN. Apa bedanya? Kita harus transparan. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa melihat. Bisa melihat sejauh apa sebenarnya data-data yang diberikan ini sesuai nggak dengan pemesan yang dilakukan ini. Nah itu terlihat betul. Tidak bisa lagi karena rakyat Indonesia ini sudah pintar. Nah perkara apakah masih unggul? Ini kan lihat situasinya sekarang. Kalau survei Anda bagaimana Bang Eriko? Kalau survei kami itu sudah disampaikan Mas Andi Wijayanto bahwa memang betul pasangan kedua masih unggul. Tapi tidak seperti itu. Dan juga pasangan nomor 1 dan 3 itu juga tidak terlalu jauh tertinggalnya seperti itu. Dan kalau ini sekarang ada tadi salam apa? 4 jari itu. Jangan-jangan nomor 1 sama nomor 3 yang maju ke putaran kedua jangan bilang tidak mungkin. Yang tidak mungkin di dalam dunia politik hanya menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi yang lain siapa bilang tidak mungkin. Kalau kita melihat perkembangannya ini hari ini. Nanti Mas Eko yang bisa menjelaskan lebih tepat ini. Ini di Gunung Kidul sudah lihat viralnya tadi. Bagaimana orang yang membentangkan spanduk mau ditangkap begitu saja. Dan dibela oleh anggota DPRD kita, Ketua DPRD Gunung Kidul, Mbak Enda. Itu nyata. Nanti adik-adik mahasiswa dan seluruh penonton TV One bisa search sendiri. Seperti itulah kondisinya sekarang. Nah, kalau kita perhatikan dengan kondisi seperti itu, apa tidak akan terjadi decline, penurunan? Betul tidak? Karena pemilunya harus jujur, harus adil, harus langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sudah kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Sebenarnya kan kalau unggul, biasa-biasa saja. Kita kalau unggul kita diam-diam saja, toh nanti akan menang. Betul tidak? Itu logika sederhana. Tapi hari ini LSI Denny JA merilis Bang, angkanya 50,6 atau 50,7% per hari coba. ini. Saya ini berulang-ulang di seluruh media TV di Desember, termasuk di TV One. Saya prediksi, ginilah, saya duga, bukan karena saya Eriko Sotarduga. Saya menduga-duga awal Januari, pertengahan Januari akan mendekati 50%, bahkan lebih dari 50%. Dan nanti lihat nih adik-adik, lihat nih para penonton TV One. Februari nanti sudah lebih dari 50% semua lembaga survei itu, bahkan mendekati 60. Why? Coba. Bang Habibur Rahman sampai angkat tangan. Nah, sekarang begini, tadi nyebutkan apa surveinya? LSI Denny JA. Coba tanyakan siapa yang membiayai. Ayo. Dan nanti saya Bung Habibur Rahman, nanti saya akan sampaikan kepada fraksi kami di periode mendatang agar seluruh survei harus menyampaikan siapa yang membiayai. Tidak boleh lagi mengatakan ini membiayai. Tidak ada yang bisa membiayai dirinya sendiri kecuali apa? Litbang Kompas. Why? Karena dia memang punya anggaran untuk itu. Kalau yang lain, survei nasional Mas Bambang Pacul sudah menyampaikan minimum 1,2 miliar. Ada yang mampu menyelenggarakannya sendiri. Nah jadi tanyakan sama LSI, Denny JA, siapa yang membiayai? Ayo dibuka.
Anda nuduh siapa di sini, Bang? Loh, saya tidak ada menuduh. Kan tanyakan. Tadi kan menyampaikan kan. Nah, TV One menyampaikan LSI Denny JA. Nah, ayo kita tanyakan kepada saudaraku LSI Denny JA. Siapa yang membiayai? Nah, ayo adik-adik mahasiswa berani nggak menjawab? Bang Eriko, berani nggak transparan? Bang Eriko, mungkin mereka punya metodologi, mereka punya margin of error.